Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Nazil Bunaya dengan NIM 21522136, 2. Arfik Ardiastuti dengan NIM 2152215152, 3. Rini Nur Alfi dengan NIM 2152215159 akan mempresentasikan materi tentang Operation Management. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Operation Management. Operation Management atau manajemen operasi meliputi kegiatan dan proses di mana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai. Proses ini mewujudkan kemampuan perusahaan yang menentukan pilihan masa depan. Kapabilitas utamanya yaitu aktivitas dan proses yang dilakukan perusahaan lebih baik daripada pesaingnya yang secara kritis mempengaruhi seberapa sukses perusahaan bersaing dan seberapa efektif perusahaan meningkatkan dan memperbarui dirinya sendiri. Manajer operasi mengawasi proses organisasi yang mengubah input menjadi output yang bernilai lebih besar. Ini juga termasuk operasi layanan serta manufaktur. Seorang manajer operasi tipikal menghabiskan sebagian besar waktunya untuk masalah sehari-hari mengenai efektivitas operasi. Kekhawatiran tersebut umumnya mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk layanan pelanggan, produksi, teknologi, pengadaan, distribusi, dan inovasi. Dengan demikian, fungsi operasi menawarkan jalur utama menuju manajemen umum di banyak perusahaan. Strategi operasi ini memerlukan serangkaian keputusan jangka panjang mengenai investasi dalam aset fisik serta kemampuan yang penting. Selanjutnya, mendefinisikan efektivitas operasi. 1. Meningkatkan efektivitas operasional dapat mengambil banyak bentuk, seperti meningkatkan kualitas produk atau proses, mengurangi cacat, mengembangkan produk yang lebih baik lebih cepat, menerapkan proses produksi yang lebih baik, menggunakan peralatan model baru, memperluas kapasitas, meningkatkan pengujian, meningkatkan pengiriman tepat waktu, merampingkan pembelian, outsourcing kegiatan non-strategis, menghilangkan pemborosan, menggunakan teknologi yang lebih maju, memotivasi karyawan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan dan keselamatan tempat kerja, dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau memberdayakan pembelajaran organisasi. Yang kedua, yaitu mencapai dan mempertahankan keunggulan operasional memerlukan analisis yang cermat dan kemauan untuk berubah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan proses perusahaan. Hal ini itu biasanya membutuhkan integrasi dengan fungsi lain dari perusahaan sehingga upaya perbaikan di seluruh perusahaan saling memperkuat dan agar fungsi bekerja sama untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu efektivitas operasional sangat penting untuk daya saing perusahaan. Itu dapat memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Di dalam sebuah perusahaan yang tertinggal di belakang efektivitas operasional, pesaing akan menghadapi biaya yang lebih tinggi atau menawarkan produk yang lebih rendah. Atau bisa juga keduanya. Misal pada tahun 1980-an, banyak perusahaan Jepang mencapai efektivitas operasional jauh di atas pesaing barat, sehingga perusahaan Jepang mampu menawarkan kepada pelanggan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih unggul. Dengan seiringnya waktu, batas produktivitas terus bergeser keluar saat teknologi proses dan metode manajemen baru dikembangkan. Bagian ini melihat beberapa konsep kunci yang harus mendorong perbaikan berlanjutan dalam efektivitas operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Operation Management. Operation Management atau manajemen operasi meliputi kegiatan dan proses di mana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai. Proses ini mewujudkan kemampuan perusahaan yang menentukan pilihan masa depan. Kapabilitas utamanya yaitu aktivitas dan proses yang dilakukan perusahaan lebih baik daripada pesaingnya yang secara kritis mempengaruhi seberapa sukses perusahaan bersaing dan seberapa efektif perusahaan meningkatkan dan memperbarui dirinya sendiri. Manajer operasi mengawasi proses organisasi yang mengubah input menjadi output yang bernilai lebih besar.
Ini juga termasuk operasi layanan serta manufaktur. Seorang manajer operasi tipikal menghabiskan sebagian besar waktunya untuk masalah sehari-hari mengenai efektivitas operasi. Kekhawatiran tersebut umumnya mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk layanan pelanggan, produksi, teknologi, pengadaan, distribusi, dan inovasi. Dengan demikian, fungsi operasi menawarkan jalur utama menuju manajemen umum di banyak perusahaan. Strategi operasi ini memerlukan serangkaian keputusan jangka panjang mengenai investasi dalam aset fisik serta kemampuan yang penting. Selanjutnya, mendefinisikan efektivitas operasi. 1. Meningkatkan efektivitas operasional dapat mengambil banyak bentuk, seperti meningkatkan kualitas produk atau proses, mengurangi cacat, mengembangkan produk yang lebih baik lebih cepat, menerapkan proses produksi yang lebih baik, menggunakan peralatan model baru, memperluas kapasitas, meningkatkan pengujian, meningkatkan pengiriman tepat waktu, merampingkan pembelian, outsourcing kegiatan non-strategis, menghilangkan pemborosan, menggunakan teknologi yang lebih maju, memotivasi karyawan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan dan keselamatan tempat kerja, dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau memberdayakan pembelajaran organisasi. Yang kedua, yaitu mencapai dan mempertahankan keunggulan operasional memerlukan analisis yang cermat dan kemauan untuk berubah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan proses perusahaan. Hal ini itu biasanya membutuhkan integrasi dengan fungsi lain dari perusahaan sehingga upaya perbaikan di seluruh perusahaan saling memperkuat dan agar fungsi bekerja sama untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu efektivitas operasional sangat penting untuk daya saing perusahaan. Itu dapat memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Di dalam sebuah perusahaan yang tertinggal di belakang efektivitas operasional, pesaing akan menghadapi biaya yang lebih tinggi atau menawarkan produk yang lebih rendah. Atau bisa juga keduanya. Misal pada tahun 1980-an, banyak perusahaan Jepang mencapai efektivitas operasional jauh di atas pesaing barat, sehingga perusahaan Jepang mampu menawarkan kepada pelanggan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih unggul. Dengan seiringnya waktu, batas produktivitas terus bergeser keluar saat teknologi, proses, dan metode manajemen baru dikembangkan. Bagian ini melihat beberapa konsep kunci yang harus mendorong perbaikan berlanjutan dalam efektivitas operasi. Selanjutnya, mengukur produktivitas. Yang pertama, The Goal oleh Eliyahu Goldberg dan Jeff Dobbs telah memandu jutaan manajer operasi dengan logikanya yang sederhana namun menarik. Dalam buku ini melibatkan pembaca dengan kisah program perubahan haluan di sebuah perusahaan manufaktur yang kecil. Manajer pabrik mencari bimbingan dari mantan profesor sekaligus guru operasi yang memulai pencarian dengan wawasan kritis bahwa ukuran efisien lebih tipikal cacat. Untuk menanggapi klaim bahwa robot baru pabrik telah meningkatkan produktivitas, meskipun robot menghasilkan lebih banyak bagian dalam waktu yang lebih singkat, mereka tidak membantu tujuan utama pabrik menghasilkan uang. Yang kedua, ukuran yang digunakan manajer itu sangat penting. Apa yang diukur dan bagaimana diukur mengatur intensif yang sangat kuat bagi karyawan perusahaan. Pepatah lama bahwa apa yang Anda ukur akan meningkat itu adalah benar. Memang banyak yang berpendapat bahwa pepatah itu diremehkan karena mungkin sangat sulit untuk mempengaruhi perubahan pada aspek proses yang belum diukur sehingga tidak diterapkan ke dalam praktik dan budaya tempat kerja. Selanjutnya, pemanfaatan kapasitas. 1. Kapasitas mengukur output maksimum yang dapat dihasilkan suatu proses selama periode waktu tertentu. Ini mempengaruhi sisi pendapatan profitabilitas jangka panjang dengan menentukan berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani atau berapa banyak produk yang dapat diproduksi. Ini sangat mempengaruhi biaya mana orang yang harus dipekerjakan dan peralatan dibeli atau disewa. Biaya ini mungkin termasuk investasi modal besar di pabrik, mesin, bangunan, atau teknologi yang baru.
Yang kedua, salah satu tantangan praktis adalah bahwa kapasitas berubah dari waktu ke waktu dengan perubahan input, campuran output, tenaga kerja, dan kebutuhan manajerial tentang proses. Misal, bayangkan sebuah pusat panggilan yang menjawab pertanyaan konsumen tentang suatu akan meningkat. Itu adalah benar. Memang banyak yang berpendapat bahwa pepatah itu diremehkan karena mungkin sangat sulit untuk mempengaruhi perubahan pada aspek proses yang belum diukur sehingga tidak diterapkan ke dalam praktik dan budaya tempat kerja. Selanjutnya, pemanfaatan kapasitas. Satu, kapasitas mengukur output maksimum yang dapat dihasilkan suatu proses selama periode waktu tertentu. Ini mempengaruhi sisi pendapatan profitabilitas jangka panjang dengan menentukan berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani atau berapa banyak produk yang dapat diproduksi. Ini sangat mempengaruhi biaya mana orang yang harus dipekerjakan dan peralatan dibeli atau disewa. Biaya ini mungkin termasuk investasi modal besar di pabrik, mesin, bangunan, atau teknologi yang baru. Yang kedua, salah satu tantangan praktis adalah bahwa kapasitas berubah dari waktu ke waktu dengan perubahan input, campuran output, tenaga kerja, dan kebutuhan manajerial tentang proses. Misal, bayangkan sebuah pusat panggilan yang menjawab pertanyaan konsumen tentang suatu produk. Kapasitas yang diukur secara logis dalam panggilan pelanggan yang diproses per jam akan sangat berbeda jika pusat panggilan menangani pertanyaan teknis yang rumit untuk perusahaan komputer daripada jika hanya membantu pengecek online. Dalam konteks produksi, ukuran batch mempengaruhi kapasitas. Yang ketiga, pelajaran dari The Goal adalah bahwa operasi bottleneck mendefinisikan kapasitas proses yang terintegrasi atau multilangkah. Jika rumah sakit hanya memiliki perawat anestesi yang cukup untuk mempersiapkan 6 pasien per jam untuk operasi, rumah sakit tidak dapat sepenuhnya menggunakan kamar operasi yang secara kolektif dapat proses 10 pasien per jam. Dengan demikian, identifikasi dan pengurangan hambatan terbukti penting dalam perbaikan proses. Selanjutnya, pengukuran kualitas. Kualitas yang buruk dapat menimbulkan masalah lain yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan upaya manajerial untuk menyelesaikannya. Yang secara umum pencegahan masalah kualitas lebih murah daripada infeksi dan kontraksi. Dalam pengembangan produk, teknik seperti penyebaran fungsi kualitas berfokus pada mengidentifikasikan keinginan pelanggan dan menerjemahkannya dalam spesifikasi produk untuk desain yang paling sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga memastikan bahwa kualitas spesifikasi tepat sasaran untuk pasar yang akan dilayani. Yang kedua, kualitas proses menambahkan kualitas sesuai spesifikasi. Dengan demikian, kontrol proses memastikan output berkualitas yang lebih tinggi. Perusahaan dapat mengukur hal-hal seperti janji yang tidak terjawab, keuangan pelanggan, atau pengiriman tepat waktu. Proses layanan dan interaksi pelanggan dapat dipantau. Langkah-langkah pengendalian proses statistik cenderung melihat dua dimensi. Dimensi yang pertama, apakah proses terkendali dan dengan demikian stabil dan dapat diprediksi? Dimensi yang kedua, apakah proses tersebut sesuai atau dalam spesifikasi yang diperlukan untuk produk atau oleh pelanggan? Waktu layanan. Kecepatan pengiriman dapat mempengaruhi kontribusi pendapatan terhadap profitabilitas jangka panjang. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang dapat diandalkan yaitu tepat waktu atau pengiriman cepat memungkinkannya untuk memerintahkan harga premium atau menjual lebih banyak unit dengan harga standar. Kecepatan pengiriman juga dapat terjadi dalam siklus pengembangan, yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan produk pertama atau revisi terbaik dari suatu produk atau untuk menghabiskan lebih sedikit pada kegiatan pengembangan produk. 2. Pengiriman produk dan layanan yang ada dapat diukur sebagai lead time dari pesanan ke pasar, yang seringkali memenuhi jadwal menyediakan pengiriman yang andal dan tepat waktu lebih penting daripada waktu tunggu itu sendiri. 3. Dalam bisnis jasa,
Antrian dapat terbentuk ketika pelanggan tiba lebih cepat daripada layanan yang diberikan. Panjang antrian dan kecepatan pelanggan melewatinya merupakan ukuran penting dari kinerja proses. Menunggu lama dapat mengakibatkan pelanggan hilang atau tidak puas, yang mempengaruhi profitabilitas dengan mengurangi jumlah pelanggan, menurunkan tingkat pelanggan tetap, dan merusak reputasi perusahaan untuk kualitas layanan.